kami tetap pada permintaan kami agar para tersangka untuk segera dilakukan penahanan. Dalam hal penghentian penyelidikan maupun yang dilakukan ini dalam rangka penyelidikan, ya kan? Itu penyelidikan itu tidak sesuai dengan prosedur. Ada satu lagi tambahannya dari Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, menambahkan satu bila mau dihentikan perkara tersebut, yaitu tersangka mengakhiri hidupnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo terhadap Roy Suryo CS terkait tudingan ijazah palsu kini memasuki babak baru. Mengingat sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara para tersangka ke penyidik Polda Metro Jaya dengan dalih belum diperiksanya keterangan saksi dan ahli. Dalam rangka itulah Jumat kemarin penyidik Polda Metro Jaya memanggil Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, yang juga ketua tim hukum Jokowi untuk diperiksa sebagai saksi. Dan yang mengejutkan, setidaknya untuk kubu Roy Suryo CS, Ade Darmawan menyebut jika hasil pemeriksaan mengarah pada dugaan tindak manipulasi data elektronik yang dilakukan Roy Suryo dan kedua koleganya, yakni Rismond dan Dr. Tifa. Terkait pendalaman pemeriksaan tersebut, Ade yang ditemani rekan sejawatnya, Lechumanan, meyakini jika berkas perkara sudah dipastikan lengkap dan akan diserahkan kembali ke kejaksaan untuk disidangkan. Pertanyaan mengacu pada manipulasi data elektronik. Ya, jadi pendalamannya yang tadinya hanya pencemaran nama baik, yang tadinya hanya ujaran kebencian. Ini grafiknya meningkat nih. Pertanyaan itu tambahannya justru meningkat kepada manipulasi data elektronik ini. Lebih spesifiknya, ada satu yang menjadi sangat bagus pertanyaan ini. Apakah alat yang digunakan dalam menampilkan ijazah tersebut? Nah, ini menjurus, dan disinilah saya anggap bahwa akan terpenuhi unsur di mana manipulasi elektronik itu lebih spesifik nanti. Kenapa? Karena alat yang digunakan, terus kemudian ya tentunya saya menjawabnya, ya saya tahunya ya mereka yang menyebutnya aja kan di beberapa stasiun TV pada saat saya bersama, atau pada saat saya menonton, atau pada saat saya menjadi narasumber. Tentunya saya jelaskan bahwa ini yang disebutkan gitu loh. Jadi lebih spesifik di situ. Pertanyaan sih cukup signifikan dan saya rasa itu tajam sekali, sesuai dengan penyesuaian pertanyaan dengan alat bukti yang ada. Jadi penyesuaian pertanyaan itu kan pasti tentunya dengan alat bukti yang ada. Sehingga saya menganggap bahwa ini nggak mungkin selesai dengan singkat, karena sangat-sangat ini kena betul lah ya. Berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang digelar di Polda Metro Jaya, Ade Darmawan dan Lechumanan juga mengirimkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, untuk diteruskan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tidak lain agar segera menahan Roy CS saat berkas perkara dinyatakan lengkap alias P21. Dengan mengajukan surat ke petinggi Polda Metro Jaya, Ade Darmawanan dan Lechumanan telah mengirim sinyal jika penahanan terhadap Roy Suryo bukan hanya sekedar omong semata, tetapi sebagai kebutuhan yang mendesak lantaran ketiga tersangka dianggap telah berulang kali melakukan kegaduhan yang membuat publik terbelah. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Kemudian saya mau sampaikan bahwa hari ini saya mengirimkan juga dan menyampaikan juga surat permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap RRT kau siap-siap kau ya, oke? Jadi saya minta kepada penyidik Polda Metro Jaya khususnya Dirkrimum, saya minta ini RRT ini yang terus mengulangi perbuatannya setiap hari, ya saya lihat ya di TV di mana dia semua acara lah, ya artinya yang sudah menjadi konsumsi publik.
saya minta terhadap 3 tersangka ini, tersangka ini untuk dilakukan penahanan. Nah, kemudian saya juga menyampaikan surat kepada Dirkrim Polda Metro Jaya untuk nanti diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum. Ya, dalam hal ini untuk diteruskan kepada Aspidum Kejati. Agar apa? Agar Aspidum juga melaksanakan penahanan juga terhadap para tersangka ini. Jadi kami tetap pada permintaan kami agar para tersangka untuk segera dilakukan penahanan. Jadi artinya kan ini konyol banget gitu loh. RRT siap-siap kau ya, oke. Saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Ya, saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya. Oke. Yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat. Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrim untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrim meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Saya sarankan sebagai saksi, nyatakan apa yang didengar, diketahui dan alami sendiri. Saya beri nasihat, jangan menjawab jika tidak ditanya, ya, jangan menjelaskan jika tidak diminta, jangan sok tahu kalau memang tidak tahu, katakan lupa kalau memang lupa, kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Bantu penyidik dengan baik. Sikap tegas yang tunjukkan Ade Darmawan dan Lechumanan dengan mengirim surat ke petinggi Polda Metro Jaya agar kejaksaan segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS, sejalan dengan pesan yang disampaikan Jokowi mengenai ijazah yang selama ini dituding palsu oleh Roy Suryo CS, yakni bertarung di pengadilan. Menurut Ade Darmawan, hanya putusan pengadilan yang dapat mengembalikan nama baik Jokowi setelah berulang kali dirusak oleh Roy Suryo dengan fitnah dan narasi kebencian melalui dalih penelitian ijazah palsu. Kini publik menunggu ujung dari polemik ijazah Jokowi yang sudah berlarut-larut. Pesan Pak Jokowi on the track, tetap pada koridor hukum, masih diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan ahli yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah, yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih, karena itu adalah instrumen atau memang tempatnya untuk membuktikan apakah itu menurut mereka palsu atau sesuai dengan keterangan UGM dan otoritas yang lain. Nah, ini betul-betul di depan pengadilan. Yang kata Pak Jokowi, kalau dipanggil pengadilan saya akan datang. Lah, ini pengadilannya di Solo dia nggak pernah datang. Masa dia tunggu pengadilan di Jakarta, pengadilan pencemaran nama baik? Harusnya pengadilan yang dia tunggu adalah pengadilan pembuktian ijazah. Karena disitulah akan menjadi kunci. Kalau memang putusan pengadilan mengatakan ijazahnya asli, ya kan? Ya, maka tidak ada ampun kan bagi Roy Rismon Tifa. Tetapi saya katakan sebenarnya enggak juga ya, dalam negara demokratis yang namanya dokumen publik ya bisa saja kemudian diteliti dan kemudian hasilnya diumumkan ke publik. Di sisi lain, kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya, Refli Harun, meminta Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan laporan yang dibuat Jokowi terhadap para tersangka, 3 diantaranya Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Namun yang menarik, pernyataan Refli Harun mengenai permintaan penghentian penyidikan perkara mendapat tanggapan menohok dari Ade Darmawan. Maka seperti inilah tanggapan Ade Darmawan mengenai permintaan Refli Harun yang meminta dihentikannya penyidikan terhadap Roy Suryo CS. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Soal pelimpahan kasus ini, dari hari suruh perbaikan udah lewat harinya sebenarnya, tapi kami nggak mempermasalahkan karena bagi kami tujuan kami adalah ya kasus ini tidak perlu naik ke persidangan karena kita menganggap bahwa ini kasus tidak cukup kuat untuk dinaikkan ke persidangan, bahkan from the beginning, dari awal. Kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh baik Mabes Polri dalam hal penghentian penyelidikan maupun yang dilakukan ini dalam rangka penyelidikan, ya kan? Itu penyelidikan dan penyidikan itu tidak sesuai dengan prosedur.
Makanya kami kemudian bersurat ke Irwasum agar proses ini dihentikan. Yang disampaikan Refli Harun, highlight, sampaikan Bang Refli Harun bahwa minta batal demi hukum itu masuk kriteria yang mana? Batal demi hukum itu kriteria yang mana? Meninggal dunia, ya, terus kemudian nebis in idem, ya kan, tidak cukup bukti. Highlight buat saudara Refli Harun, ya, biar ini bisa disampaikan kepada publik. Ada satu lagi tambahannya dari Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, menambahkan satu bila mau dihentikan perkara tersebut, yaitu tersangka mengakhiri hidupnya. Ya, tersangka mengakhiri hidupnya. Itu kan menunjukkan bahwa ada pendalaman lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka nggak yakin dengan kasus ini kalau ada pemanggilan lagi. Upaya Roy Suryo CS mementahkan laporan Jokowi terus dilakukan dengan mendatangi sejumlah pihak. Salah satunya Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan judicial review terhadap pasal-pasal yang dianggap memberangus kebebasan berpikir, utamanya para peneliti, akademis, dan pejuang demokrasi yang selama ini dianggap kritis. Pengajuan judicial review di MK saat ini berproses dan sidang akan kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Lantas seperti apa perkembangan terkini sidang judicial review yang digelar di Mahkamah Konstitusi? Benarkah Roy Suryo CS akan menghadirkan ahli yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah? Kemudian kami juga mengupdate mengenai MK kan. Kita tahu bahwa ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan permohonan tersebut sudah masuk dalam tahap perbaikan permohonan dan nanti sidang berikutnya kita tinggal tunggu apakah kita akan dipanggil dalam sebuah persidangan yang akan menghadirkan DPR, pemerintah, saksi, ahli, pihak yang terkait. Nanti kita sedang tunggu. Tapi intinya adalah dari permohonan itu kita minta bahwa pasal-pasal pidana, pasal-pasal KUHP baik yang lama maupun yang baru, ya, karena yang lama itu masih mungkin dipakai dengan asas lex favorio, ya. Dan yang kedua adalah kami minta juga undang-undang ITE itu tidak digunakan untuk mengkriminalkan 3 kelompok ini. Di mana 3 kelompok itu adalah akademisi, peneliti, dan juga aktivis. Dan kebetulan Roy, Risma, Tifa yang menjadi klien kami adalah masuk ke dalam 3 kategori itu. Mereka bertiga adalah akademisi karena masih mengajar dan pernah mengajar. Kemudian juga beliau adalah aktivis karena memang aktif ya dalam kegiatan-kegiatan pro demokrasi misalnya, konstitusi dan sesuai dengan background masing-masing. Dan mereka juga adalah peneliti yang melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi misalnya, dan kemudian berbuah buku Jokowi's White Paper. Nah, itu yang kemudian dikriminalisasi. Nah, kami bilang ya jangan dong kelompok itu dikriminalisasi. Anda penjahat yang harusnya dihukum, bukan orang yang kritis kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.